Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tarisa Sofia Putri, NPM 1911050413 dari kelas 4C Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan submateri pertama, yaitu relasi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke materi ya. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian relasi, yang kedua adalah notasi relasi, dan yang ketiga adalah cara menyatakan relasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih relasi itu apa dan bentuknya juga seperti apa? Atau kalian sudah tahu relasi itu apa? Nah, untuk yang belum tahu, relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misalnya, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah hubungan dari himpunan A ke B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Lalu, relasi memiliki notasi. Notasi relasi dapat dilihat seperti ini. Setelah itu, ada beberapa cara untuk menyatakan sebuah relasi. Ada 3 cara yang digunakan untuk menyatakan relasi, yaitu yang pertama diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Lalu yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Yang ketiga, diagram kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan ke dalam bentuk dot atau titik-titik. Agar lebih mengerti, kita langsung ke contoh soal aja ya. Diketahui himpunan A memiliki anggota Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan himpunan B memiliki anggota merah, ungu, dan hitam. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan B adalah anak dengan warna kesukaannya. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, kita jawab ya. Yang A kan udah diketahui dari soal bahwa himpunan A adalah himpunan anak dan himpunan B adalah himpunan warna. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut ini. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa diagram panah tersebut merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, untuk yang B, kita dapat mengambil contoh dari diagram sebelumnya bahwa Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian di atas ini, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan seperti Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, dan Rizky merah. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan XY dengan X anggota elemen A dan Y anggota elemen B. Lalu yang C adalah diagram kartesius seperti di bawah ini. Jika kita sudah mengetahui pasangan berurutan, kita akan mudah membuat diagram kartesiusnya dengan garis X dan Y yang dihubungkan oleh titik-titik seperti ini. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian relasi, notasi relasi, dan cara menyatakan suatu relasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Mei Tiasari, NPM 1911050350. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu fungsi. Fungsi merupakan relasi, akan tetapi tidak setiap fungsi menunjukkan relasi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana jika anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Nah, hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan sebagainya. Misal, F.2x tanda panah Y dibaca F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan F dalam kurung X dibaca sama dengan F dari X. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Y fungsi dari X. Selanjutnya yaitu cara menyatakan fungsi. Jadi, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menyatakan fungsi. Yang pertama, dengan diagram panah. Yang kedua, F, D memetakan K. Nah, jadi lambang fungsi tidak harus F. Misalnya, UN sama dengan N kuadrat plus 2N, atau U dalam kurung N sama dengan N kuadrat plus 2N. Yang ketiga, dapat dinyatakan dengan diagram Kartesius. Yang keempat, dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang kelima, dapat dinyatakan dalam bentuk tabel. Jadi, itu pengertian fungsi, notasi fungsi, dan cara menyatakan fungsi ya. Nah, agar teman-teman dapat lebih mudah memahami, kita ke contohnya. Teman-teman bisa lihat ke samping. Nah, diketahui anggota himpunan A atau daerah asal A, I, U, E, O, dan anggota himpunan B atau daerah kawan 1, 2, 3, dan 4. Nah, jawablah pertanyaan A. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A1, I2, I1, U4, dan E2. Nah, pertanyaan B, nyatakan pula dengan diagram Kartesius. Pertanyaan C, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, kita coba untuk menjawab ya teman-teman. Di sini pertanyaan A. Kita bisa lihat di samping. Kita tinggal pasangkan saja antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B atau kodomain. Nah, di sini kita pasangkan A ke 1, I 2, U 1, E 4, O 2. Nah, di sini sudah terpenuhi ya, karena syarat dari fungsi yaitu anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, soal yang B, pertanyaan B yaitu nyatakan pula dengan diagram Kartesius. Nah, teman-teman bisa lihat di samping ya. Kita masukkan saja ke garis itu, garis A dan garis B. Nah, di situ garis yang bawah kita masukkan anggota himpunan A, yaitu A, I, U, E, dan O. Dan garis yang atas kita masukkan anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita coba untuk menjawab
Kan tadi ditentukan oleh fungsinya yaitu A1, I2, E1, dan U4. E-nya 2. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja A ke 1. Kita buat garisnya, atau kita langsung beri titik saja kalau dia sudah ada garisnya ya, teman-teman. Nah, di sini A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Nah, itu dinyatakan dengan diagram kartesius ya, teman-teman. Pertanyaan yang C, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Kita coba jawab ya, teman-teman. Nah, di sini kan sudah ditentukan oleh A1, I2, U1, E4, dan O2. Nah, kita masukkan saja anggota himpunan A dengan pasangannya di anggota himpunan B atau daerah kawan. Nah, di sini kita masukkan A pasangannya dengan 1, I pasangannya 2, U1, E4, dan O2. Nah, sudah terjawab ya, teman-teman. Itulah pengertian fungsi dari saya atau penjelasan fungsi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.